Videonya udah mulai ya cuy. Sorry, tadi lagi kasihkan nyusu. Iya, susu sapi lah cuy, bukan yang lain ya. Oke cuy, kemarin kan gue udah bahas nih tentang tutorial hero si Benedetta. Nah, kali ini gue bakalan bahas hero yang sempet di nerf juga kemarin sama si Muntot, yang menurut gue sih parah banget ya di nerfnya dari segi damage dan juga kekuatan hero ini. Oke, tanpa lama-lama langsung ke pembahasannya aja ya cuy. Jadi yang mau gue bahas sekarang itu si kadal item ini ya cuy, namanya si Hellcurt. Seperti biasa kita bahasnya dari pasifnya ini dulu ya cuy. Dikit aja sih cuy pasifnya ini, namanya yaitu Rage Advantage. Oke, jadi si pasifnya ini, si Hellcurt bakalan bikin si hero musuh terkena efek silent selama 1,5 detik jika si hero musuh ngasih efek sisi ke si kadal yang jalannya nggak bisa sambil berdiri ini ya cuy. Buat yang nggak tahu apa itu efek silent, jadi silent itu si hero lawan nggak akan bisa gunain skillnya saat ada tanda silang di atas kepalanya kayak gini nih cuy. Oke, buat pasifnya gue bakalan contohin kayak gini nih cuy. Jadi si mas-mas tinju ini mau bikin gue jadi kadal terbang nih. Nah, setelah dia bikin gue terbang, si mas-mas tukang dorong-dorong ini jadi kena efek silent selama 1,5 detik. Ya, jadi dia nggak akan bisa gunain skillnya gitu cuy selama terkena efek silentnya ini. Oh iya cuy, efek pasifnya ini ada cooldownnya ya. Jadi cooldownnya itu selama 4 detik. Jadi setelah dia memberikan efek silent sama musuh, dia bakalan bisa nge-silent lagi setelah 4 detik kemudian ya cuy. Oke, lanjut kita bahas ke skill satunya ya cuy, namanya Shadow Transition. Jadi skill satunya ini si kadal bakalan teleportasi ke arah yang ditentukan kayak gini ya cuy. Dan setelah dia teleport, kalau ada hero lawan di dekatnya, dia bakalan ngasih damage sebesar 150 ditambah 70% total physical attack, dan juga bakalan ngasih efek slow sebesar 40% selama 1,5 detik. Nah, sekarang skill 2-nya nih cuy. Jadi skill 2-nya ini merupakan senjata utamanya si kadal hitam ini nih cuy. Nah, skill 2-nya ini si Hellcurt bakalan ngumpulin yang namanya Deadly Poison Stringer. Dan Deadly Poison Stringernya ini bisa disimpan sampai 5 stringer. Nah, untuk indikatornya bisa dilihat di bawah bar darahnya ini ya cuy. Dan cara buat ngumpulin stringernya ini, si Hellcurt harus melakukan basic attack untuk menambah setiap stringnya. Dan stringernya ini bakalan berkurang sering waktu jika si Hellcurt tidak melakukan basic attack. Contohnya kayak gini nih cuy. Nih, gue udah ngumpulin beberapa stringer dan saat gue diem, dia bakalan berkurang dengan sendirinya. Terus buat apa sih stringer ini? Nah, si stringer ini fungsinya untuk memberikan damage kepada musuh yang berada di depannya nih cuy. Setiap stringernya ini akan memberikan 180 ditambah 80% ekstra physical attack. Lalu menyebabkan efek slow sebesar 8% yang dapat di stack selama 3 detik. Jadi si skill ini tuh sakit banget cuy. Terkadang dengan full stack kayak gini, si Hellcurt bisa ngilangin musuh dalam sekejap aja nih cuy. Nih contohnya kayak gini nih. Oke, kita bahas skill yang terakhir yaitu ultimate-nya. Jadi ultimate-nya ini namanya Dark Knight Falls. Di sini, si kadal bakalan meningkatkan attack speed-nya sebesar 10% dan movement speed-nya sebesar 65% selama 8 detik. Selain itu, si Hellcurt bakalan bikin semua penglihatan hero musuh jadi berkurang selama 3,5 detik. Nah, contohnya kayak gini nih cuy. Jadi pada saat si Hellcurt ini ulti, jarak pandang musuh bakalan jadi kayak gini nih cuy. Ya, harus deket banget sih baru si Hellcurt-nya bisa kelihatan. Oke, jadi ada yang terpenting selain yang udah gue jelasin tadi di ultinya cuy. Jadi yang menurut gue paling OP itu yaitu skill 1 setelah ultinya ini.
Jadi skill 1 si HC saat durasi ulti ini dia bakalan membuat musuh yang berada di area teleportnya itu bakalan jadi kena efek silent cuy. Jadi pada saat dia pijit skill 1 setelah ulti ini, si musuh nggak akan bisa kabur kemana-mana karena efek silentnya ini cuy. Karena efek silentnya ini bikin si musuh jadi nggak bisa pijit flicker ataupun skill blink lainnya. Oke, biasa kita udah bahas tentang skill-skillnya, kita lanjut ke build dan itemnya ya cuy. Untuk item yang dipakai, biasanya gua gunain susunan item kayak gini nih cuy. Jadi gua gunain sepatu attack speed karena CHC ini butuh basic attack-nya buat ngumpulin stack skill 2-nya ini nih cuy. Lalu setelah bikin sepatu, gua bikin juga BOD untuk nambah damage-nya ini nih cuy. Lalu gue bikin Endless Battle untuk true damage saat basic attack setelah menggunakan skill. Jadi Endless Battle ini dibutuhin sih karena setelah si Hellcat ini menggunakan skillnya, kekuatan dia hanya ada di basic attack-nya aja nih cuy. Makanya si Endless Battle ini cocok banget buat si Kadal ini nih cuy. Setelah Endless Battle, gue juga bawa Berserker Fury untuk menambah efek kritikalnya. Dan yang terakhir yaitu item sejuta umat, Immortality. Udah pada tahu kan fungsinya buat apa? Ya, buat jadi nyawa keduanya kalau si HC ini mati. Oke, buat emblemnya, biasanya gue gunain emblem assassin yang killing spree ini cuy. Nah, jadi kenapa gue gunain si killing spree ini? Jadi pada saat si Hellcat ini berhasil menciduk musuh dan dia berhasil membunuh musuhnya, si Hellcat bakalan nambahin darahnya dan juga naikin movement speednya. Jadi cocok banget sih buat nyulik hero core lawan. Tapi buat kalian yang emblem assassinnya belum kebuka, kalian juga bisa pakai custom physical emblem yang kayak gini cuy. Dan untuk battle spellnya gue biasa gunain Retribution buat bikin si HC ini menjadi hyper carry. Dan kalau dijadiin sideline, biasanya gue bawa battle spell Petrify untuk maksimalin skill 2-nya ini agar kena semua damage-nya ke musuh. Karena sebenarnya si HC ini butuh banget stun ya buat maksimalin skill 2-nya ini biar kena semua damage-nya ke musuh cuy. Oke, setelah kita bahas semua tentang skillnya, sekarang kita bahas tentang combo-kombonya nih. Gimana sih caranya biar si HC ini efektif banget gunain skill-skillnya cuy. Oke, jadi yang pertama yaitu kita harus ngumpulin stack skill 2-nya dulu ini nih cuy. Caranya bisa dari jungle ataupun dari minion. Nah, yang harus kalian ingat di sini, si Hellcat ini tipikalnya yaitu masuk war, culik core lawan, lalu cabut cuy. Jadi karena darah si HC ini tipis banget, dia nggak terlalu kuat buat adu pukul-pukulan basic attack gitu cuy sama hero lawan. Jadi kalau bisa usahain jangan sering-sering kelihatan di pandangan map musuh cuy. Atau yang ada si HC ini bakalan keciduk lalu mati. Oke, lanjut ke pembahasan. Setelah kita ngumpulin stacknya ini, kombonya yaitu ulti, skill 1, lalu skill 2. Kalau perlu, basic attack sekali karena kita bawa Endless Battles, abis itu ya cabut ya cuy. Dan lagi, kalau musuh yang mau kita culik itu gagal keculik atau nggak mati, gue saranin sih langsung cabut aja daripada nanti teman-temannya pada datang gitu cuy. Oke, gue dari tadi kan udah jelasin nih dari skillnya, item yang dipakai sama combo-kombonya. Nah, sekarang gue mau liatin beberapa gameplay gue saat pakai si Kadal item ini cuy. Kali aja biar bisa bantu kalian gitu cuy, biar gak beban-beban amat saat main. Kan kasihan ya kan, udah jadi beban keluarga, jadi beban tim pula gitu cuy.
Starting soon. Double kill. Oke cuy, mungkin segitu aja pembahasan tentang shellcut kali ini. Like jika menurut kalian video ini bisa membantu, dan jangan lupa subscribe biar kalian bisa pantengin terus video-video dari kita. Kalau gitu, gue pamit undur-undur. See you on the next video. Bye-bye guys.